Salam jumpa kembali bersama saya di channel Meki The Chunho Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana mendaftar sebagai guru penggerak ataupun pengajar praktik ya pada angkatan ke-7 tahun 2022. Untuk itu kita bisa masuk melalui laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id atau bisa juga melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya. Di sini kita bisa langsung klik pada daftar untuk sebagai guru penggerak angkatan ke-7 atau daftar sebagai pengajar praktik angkatan ke-7 ya. Tinggal dipilih di dua menu ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita langsung lihat pada tutorial yang ada. Nah, kita langsung lihat tata caranya ya. Kalau kita masuk lewat laman sekolah ini ya, sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id, maka tampilannya seperti ini. Kita tinggal memilih salah satu ya, mau jadi guru penggerak angkatan ke-7 ataukah menjadi pengajar praktik angkatan ke-7 ya. Selanjutnya kalau kita sudah klik sebagai guru penggerak, maka selanjutnya dia akan terbuka laman ini. Nah, di laman ini kemudian kita tinggal memasukkan surelnya, yaitu SIM PKB ya, yaitu nomor UKG @guruku.id, lalu password atau sandi, kemudian klik masuk ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masuk maka dia terbuka halaman portalnya, lalu kita tinggal klik daftar sekarang ya. Klik di daftar sekarang, maka tampilannya akan ada dua pilihan. Yang pertama, kita kalau memilih sebagai calon peserta untuk guru penggerak, maka kita klik yang atas. Kalau kita memilih untuk pengajar praktik, kita klik yang di bawah sini. Setelah itu baru kita mencentang. Jadi kalau kita memilih untuk calon guru penggerak ya, sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-7, tinggal kita klik saja di atas, lalu kita beri tanda centang ya, lalu klik daftar ya, daftar di bawah sini ya. Selanjutnya dia akan terbuka isian untuk calon guru penggerak tahap yang ke-7 ini ya. Untuk angkatan ke-7 tahap 1, dia akan menampilkan beranda, kemudian menunya adalah kurikulum vitae dan esai ya. Di sini juga masih menampilkan ya, masih warna abu-abu ya. Simbol statusnya masih tanda seru. Lalu selanjutnya kita langsung kalau kita mulai, di bawahnya akan tampilkan menu unduh berkas ya. Diunduh berkas ya. Jadi menu ini akan menampilkan unduh berkas ya. Nah, di unduh berkas ini kita bisa ambil dokumen yang akan kita dapat dari hasil unduhan ini adalah surat dukungan kepala sekolah, kemudian surat referensi atau rekomendasi dari kepala sekolah atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi ya. Kita bisa unduh di sini. Kemudian kita melengkapi dokumen yang ada ya. Selanjutnya di sini sudah menampilkan menu, yaitu kurikulum vitae ya. Kemudian juga menu esai ya. Nah, kita bisa mulai mengerjakan, bisa dari esai ataukah dari kurikulum vitae ya. Kita mau dahulukan yang mana ya. Selanjutnya kita pindah lagi ya. Kalau kita mengerjakan misalnya dari kurikulum vitae, tinggal klik mulai mengerjakan ya. Nah, di sini kita akan mengisi informasi mengenai diri kita. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita klik tadi pengerjaan kurikulum vitae, lalu di sini ada laporan, kita memberi tanda centang lalu mulai mengerjakan. Selanjutnya dia akan menampilkan di sini informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok ya. Ini terkait dengan CV kita ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 terakhir untuk mengupload dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya kita lihat di sini saat kita mengklik tadi di kurikulum vitae ya, terkait dengan informasi umum, maka
Di sini kita tinggal klik sebelah kanan tanda pensil ini warna biru, klik ubah atau lengkapi. Saat klik ini maka dia akan mengubah informasi diri kita ya, yaitu kita tinggal mengisi kolom-kolom yang ada. Selanjutnya sampai pada tahap yang kelima ya, yaitu unggah dokumen. Saat mengunggah di sini misalnya untuk KTP, kita sudah siap ya di satu folder yang mengisi yaitu KTP ya. KTP ini bisa dalam bentuk file JPG atau PNG ya. Kemudian juga surat dokumen kepala sekolah. Di sini surat dokumen kepala sekolah dalam file PDF ya, formatnya PDF. Kita tinggal klik unggah di sini. Kemudian surat rekomendasi. Ya, ini sudah ada template-nya, tinggal klik di sini. Template-nya juga boleh di sini ya. Lalu kalau sudah selesai diisi, ditandatangani ya, lalu kita unggah. Ya, selanjutnya kalau tadi kita masukkan KTP, kita tinggal klik kolom ini atau tanda penjepit di sini ya. Klik di sini atau di sini. Kemudian kita akan mengambil dokumen kita dari laptop ya atau dari handphone kita. Kalau kita menggunakan laptop berarti dari penyimpanan di laptop ataupun di HP kita. Selanjutnya akan menampilkan perubahan status. Kalau semua dokumen yang ada itu diisi secara lengkap, maka status ini akan tercentang hijau ya. Seperti ini ya. Kemudian kalau dia sudah jadi, dia tercentang hijau ya. Nah, di sini ada dua bagian penting yang berwarna orange ini adalah syarat opsional, bisa diisi bisa juga tidak ya kalau memang belum ada pengalaman kepemimpinan atau pengalaman menjadi sukarelawan. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, setelah selesai pengisian kurikulum vitae maka kita mulai mengerjakan essay. Nah, essay ini kita tinggal klik mulai mengerjakan, maka dia akan menampilkan laporan centangan ada dua, yaitu jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme ya. Kemudian yang kedua, jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Jadi di sini tulisan kita harus original ya. Nah, jadi sesuai dengan pemikiran kita ya, struktur kata yang kita buat ya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai kita menjiplak dari rekan yang lain ya. Nah, ini perlu hati-hati karena ini bisa berdampak bagi pendaftaran kita ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mencentang dua ini, lalu kita klik mulai mengerjakan untuk essay ya. Nah, dia akan tampilkan nanti kalau kita sudah mengerjakan essay ya, nah, dia akan tercentang hijau ya. Kalau belum, dia seperti ini ya, bertanda seru berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya saat kita nanti mengklik pada essay tadi, dia akan menampilkan yaitu berupa pertanyaan dari misalnya dari soal nomor 1. Di sini ada bagian misalnya rincian sub dari soal nomor 1 ini ada 1A, B, dan C. Lalu di sini kita bisa mengisinya. Nah, kadang-kadang kita mengisi di sini kan kita perlu hati-hati. Mengapa? Karena saat kita mengerjakan misalnya dalam kondisi online, ada internet kita tiba-tiba off ya, itu pasti berdampak pada penyimpanan nanti, atau bisa juga baterai laptop kita atau pada handphone kita itu mengalami gangguan, maka itu berdampak ya kepada pengisian kelengkapan essay. Untuk itu kita cukup copy saja soal ini, kita blok, copy, lalu kita buka halaman Word yang baru ya, kita paste di situ, lalu kita mengerjakan di Word ya. Setelah itu baru kita
copy ke dalam kolom-kolom daripada pengisian jawaban dari pertanyaan ya. Itu adalah cara yang paling mudah ya. Nah, di dalam mengerjakan esai juga tidak semestinya kita harus selesaikan sepenuhnya sampai 7 nomor dalam misalnya dalam 1 hari atau 2 atau 3 jam. Barangkali kemampuan kita mengerjakan 1-2 nomor, kita bisa beristirahat, kita bisa menutup misalnya pada laman ini ya, laman untuk guru penggerak. Kita juga nanti bisa saat waktu senggang kita bisa masuk kembali untuk mengerjakan. Yang penting kita sudah mengisinya dan menyimpan ya, seperti ini ya. Misalnya di soal pertama kita sudah mengerjakan, lalu kita klik simpan, otomatis dia sudah tersimpan. Lalu kita belum mengerjakan nomor 3 atau nomor 4, nah itu berarti kita masih punya kesempatan untuk mengerjakan. Ya, cukup menyusun naskah jawaban kita di lembar yang lain ya. Bisa juga kita langsung di sini, tapi kalau internet kita stabil atau tidak ada gangguan. Selanjutnya, kalau sudah selesai mengisi laman esai ini ya, maka dari soal yang ada, maka dia akan tercentang hijau ya di sini ya. Lalu selanjutnya, kalau sudah selesai baik itu CV yang kita isi ya, dan juga esai, maka dia tercentang hijau. Selanjutnya kita tinggal mengirim berkas kita ya, baik itu CV dan esai ya, tinggal klik kirim berkas di sini ya. Nah, itu adalah cara. Nah, bagaimana tahapan di dalam seleksi CGP angkatan ke-7? Kita lihat di sini pada tahap yang pertama ini kita lihat pendaftaran itu dan juga seleksi tahap 1 itu dari tanggal 8 Maret sampai 13 Juni 2022. Lalu di dalam seleksi tahap 2 ini 13 Juni sampai 8 Agustus 2022 ya. Kemudian kita juga lihat pada bagian ketiga ya. Ini adalah pengumuman CGP yaitu dari 11 Agustus sampai 15 Agustus 2022. Lalu ada di bagian yang keempat itu pendidikan guru penggerak itu dari 3 Oktober sampai dengan November 2022 dan dilanjutkan dari Februari sampai Juni 2022. Dan ini ada lanjutan ya untuk calon pengajar praktik ya, atau pendamping guru penggerak ya. Ini ada tahapan yang dilewati di sini ya, dari tahap 1 sampai 5 ini, mulai dari pendaftaran dan seleksi tahap 1 ya sudah ada, kemudian seleksi tahap 2, kemudian pembekalan calon pengajar praktik ini, kemudian pengumuman calon guru penggeraknya, lalu di sini pendidikan guru penggeraknya ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati ya. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa masuk dalam tanya jawab ya. Ada laman di sini lewat laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya. Atau kita bisa melihat di sini melalui kanal YouTube ya, yang ada pada sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya. Nah, itu yang bisa dijelaskan. Dan selanjutnya kita lihat di sini juga ada pusat bantuan atau help desk melalui web chat online ya. Ini juga ada di sini ya, mengisi lewat web chatting ya, help desk-nya. Nah, demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi calon guru penggerak maupun calon pengajar praktik angkatan yang ke-7
tahun 2022. Kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Bye-bye.